Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami di sini warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 2 maternitas. Sebelumnya saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ayu Pratiwi, lalu ada Rizky Abdullah, lalu ada Silvi Ayu Wulandari, lalu Aribata Nisa Chandra, lalu Selvi Emiliana, lalu Ayu Sela, dan Khairun Nisa. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya acara. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilakan Saudara Rizky Abdullah untuk menjelaskan tentang ASI eksklusif. Kepada Saudara Rizky Abdullah, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Dewi. Baik, ASI eksklusif. ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. ASI eksklusif adalah bayi sejak lahir usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau minuman, menurut Jumiati dan Demsa Senggolon 2009. Air susu ibu ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam organik yang diekspresikan oleh kelenjar mamai ibu dan berguna sebagai makanan bayi. Adapun jenis-jenis ASI yang pertama ada kolostrum, ada ASI masa pelarihan, ada ASI mature. Fisiologi laktasi, mekanisme hisapan ASI, faktor mekanik, ada reflektor prokalitin, refleks aliran, let down, refleks menangkap, refleks menghisap, refleks menelan. Manfaat ASI bagi ibu, bonding antara ibu dan bayinya, rasa percaya diri meningkat, mempercepat proses pengalihan rahim, menurunkan risiko kanker payudara, ovarium, rahim, mencegah terjadinya anemia, defisit zat besi. Dan juga ada manfaat ASI bagi bayi. Pertama, membantu pertumbuhan kembang otak bayi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, melindungi bayi dari berbagai penyakit lain seperti alergi, memperkecil resiko terjadinya SIDS dan postnatal death, menjaga kesehatan kardiovaskuler bayi sehingga masa dewasa. Selanjutnya ada kelebihan ASI dibanding susu botol. Yang pertama, selalu tersedia. Yang kedua, pasti bersih. Yang ketiga, selalu segar. Yang keempat, lebih ekonomis. Yang kelima, lebih hemat. Yang keenam, lebih praktis. Pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan, ASI eksklusif memenuhi 100% kebutuhan. 6-12 bulan, ASI memenuhi 60-70% kebutuhan. Perlu makanan pendamping ASI, MPASI yang adekuat. Selanjutnya, masalah yang sering muncul. Yang pertama, risiko keracunan, risiko alergi makanan, risiko mengalami obesitas, produksi ASI dapat berkurang, bayi berisiko tidak mendapatkan nutrisi optimal seperti ASI. ASI dan sistem kekebalan tubuh non-spesifik, Lactobacillus bifidus, lactoferrin, lisozim, komplemen C3 dan C4, sitokin, neurotropil, faktor anti-streptococcus, protikdase.
Sistem kekebalan tubuh spesifik pada ASI ada antibodi dan imunitas seluler, limfosit T dan limfosit B. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky Abdullah. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jika para bunda ingin bertanya mengenai ASI eksklusif, boleh bertanya, silakan. Sesi tanya dibuka. Mau bertanya, Bun. Sus. Bentar. Itu dengan Bunda siapa? Bunda Anggita. Oh, Bunda Anggita, ya. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Apa sih dampaknya kepada bayi apabila tidak diberikan ASI eksklusif? Apakah ada dampak yang buruk atau yang signifikan gitu? Baik. Kami simpan dulu ya, Bunda, pertanyaannya. Iya, Sus. Apakah ada pertanyaan dari bunda-bunda yang lainnya? Sus, saya bertanya. Sebentar. Iya, Bunda Sofi. Saya mau tanya, Sus, yang tadi dijelasin di PPT-nya itu tentang jenis ASI masa peralihan dan ASI matur. Apakah ada perbedaan kandungan gizinya antara ASI peralihan dan ASI matur, Sus? Baik. Disimpan dulu ya, Bunda Sofi. Oke, Sus. Apakah ada pertanyaan lagi dari bunda-bunda yang lainnya? Ada, Sus. Sus. Baik, Bunda Amel. Iya, Sus. Kalau anak udah setahun, kan kuantitas ASI kita berkurang. Itu gimana ya cara ningkatinnya? Cara kuantitas ASI sudah berkurang? Ya, umur tahun kan kuantitas ASI sudah berkurang. Itu cara ningkatin ASI-nya lagi itu gimana, Sus? Biar keluar. Cara meningkat. Oh, ya, baik. Ya. Simpan dulu ya, Bunda Amel. Selanjutnya. Saya, Sus, ingin bertanya. Iya, baik, Bunda Ambar. Kan jika kita ini seorang ibu yang bekerja, tapi kita ingin tetap memberikan ASI eksklusif, Sus. Itu kan caranya salah satunya dengan memerah ASI ya, Sus. Nah, gimana sih cara yang untuk menyimpan ASI perah yang benar tuh gimana, Sus? Disimpan dulu ya, Bunda Ambar. Apakah ada yang lain? Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari bunda-bunda ya. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang sudah ingin menjawab dari pertanyaan para bunda? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Ambar. Oke, Khairunisa silakan. Pertanyaannya bagaimana cara menyimpan dan mencairkan ASI perah? Yang pertama itu cuci tangan sebelum memerah dan menyimpan ASI. Pastikan kebersihan wadah ASI. Jangan isi botol terlalu penuh karena volume ASI akan naik dalam proses pembekuan. Hindari menyimpan botol ASI di bagian pintu freezer. Sesuaikan jumlah ASI dengan kebutuhan bayi. Beri label berupa nama bayi dan tanggal perah ASI pada botol. Terus selanjutnya pisahkan perahan ASI baru dan ASI beku perahan sebelumnya. Buang sisa ASI jika tidak habis. Agar ASI rata tercampur, putar-putar botol. Hindarkan mengocok ASI karena kandungan pentingnya bisa rusak. Bagaimana Bunda Ambar? Iya, terima kasih, Sus. Sama. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari para bunda? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Faktor yang meningkatkan produksi ASI itu apa aja? Yang pertama itu sering menyusui bayi. Lalu yang kedua, suasana nyaman saat menyusui. Yang ketiga, pijat payudara saat menyusui. Lalu hindari stres dan kelelahan. Dan yang terakhir, dukungan suami dan keluarga. Begitu, Amel. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih, Sus Anissa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari
Bunda Sofi, ada yang ingin menjawab, teman-teman? Ya, saya akan menjawab Baik. dari pertanyaan Ibu Sofi ya. Tadi pertanyaannya mengenai jenis ASI transisi dan matur ya, Bu ya? Iya, Sus. Ya, untuk transisi itu sendiri, itu jenis ASI yang diproduksi pada hari ke-4 sampai hari ke-10 pada ibu. Nah, dia itu memiliki protein yang rendah, tetapi lemaknya akan semakin tinggi, begitu. Lalu juga biasanya pada saat transisi juga keluhan nyeri di payudara ibu juga sedikit berkurang. Lalu kalau matur itu, dia itu dikeluarkan pada hari ke-10 sampai seterusnya. Nah, nutrisi pada matur itu juga akan terus berubah sesuai dengan perkembangan bayi sampai 6 bulan gitu. Dia mengandung antibodi, enzim, dan juga hormon ibu. Seperti itu. Baik, Untuk Sus. pertanyaan Bunda Sofi, apakah sudah jelas? Jelas, Sus. Baik. Selanjutnya pertanyaan Bunda Anggita akan dijawab oleh Suster Ayu Stella. Oke, Baik. Sus. Bunda Anggita tadi tanya kalau misalnya bayinya tidak diberikan ASI itu ada dampak yang negatif atau tidak gitu ya? Kalau ASI-nya nggak eksklusif, Sus. Kalau ASI-nya nggak eksklusif, iya. Jadi kita ini sebagai ibu-ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi, yaitu selama 6 bulan. Kenapa seperti itu? Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa ada macam-macam manfaatnya, sangat banyak sekali, Bun. Nah, kalau misalnya Bunda tidak memberikan ASI secara eksklusif ke bayi Bunda, nantinya manfaat tersebut tidak didapatkan oleh sang bayi. Contohnya tadi manfaatnya itu ada dapat meningkatkan kekebalan tubuh si bayinya. Nanti bayinya bisa sakit-sakitan gitu, Bu. Jadinya ibu dan bunda-bunda yang lainnya di sini harus melakukan ASI eksklusif ya. Seperti itu. Terima kasih, Sus. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk benar-benar meyakinkan kalau para bunda ini sudah tahu betul ya manfaat ASI eksklusif. Jadi, para bunda tahu nggak sih, masih ingat nggak apa manfaat ASI bagi para bayi? Ada yang bisa jawab? Saya Sus. Boleh, Bunda. Coba sebutkan. Untuk membantu tumbuh kembang otak bayi, lalu meningkatkan kekebalan tubuh bayi, melindungi bayi dari berbagai penyakit maupun resiko infeksi dan alergi. Terus juga memperkecil resiko postnatal death dan menjaga kesehatan kardiovaskuler bayi sehingga dia dewasa. Baik, penjelasannya sudah sangat jelas ya, Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya sekali lagi. Kalau tadi manfaat untuk bayi, sekarang apa sih manfaat ASI untuk ibu? Ada yang tahu nggak nih, bunda-bunda? Saya Sus. Boleh tolong disebutkan? Manfaat untuk ibunya itu sendiri bisa meningkatkan rasa percaya diri, terus dapat mempercepat proses pengecilan rahim, dapat menurunkan resiko dari kanker, lalu dapat mencegah terjadinya anemia, defisiensi zat besi, lalu adanya bonding antara ibu dan bayinya, Sus. Wah, bagus sekali ya. Semoga dengan penyuluhan ini, ibu-ibu sekalian bisa mengusahakan untuk melaksanakan aksi eksklusif ya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.